Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi pada kesempatan kali ini, gue ingin membahas salah satu kartun yang udah cukup lama banget pengen gue bahas, yaitu Craig of the Creek. Nah, kartun ini menceritakan tentang apa sih? Jadi, Craig of the Creek menceritakan seorang bocah yang bernama Craig bersama dengan dua sahabatnya, yaitu Kelsey dan John Paul atau biasa dipanggil dengan JP, melakukan petualangan di sebuah area dekat sungai atau biasa disebut dengan creek. Di sana, para anak-anak berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan bersenang-senang dengan minat dan kesukaan mereka masing-masing. Nah, buat yang bertanya, kenapa gue membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membahas kartun ini? Well, itu dikarenakan awalnya, gue nggak begitu tertarik dengan Craig of the Creek. Buat gue, kartun ini hampir nggak jauh berbeda dengan kartun-kartun yang dirilis oleh CN pada waktu itu. Kartun-kartun yang bisa dibilang memiliki format episodik dan hampir kagak ada cerita utamanya. Itulah kenapa gue nggak begitu terpikat untuk menonton kartun ini. Tapi itu semua berubah setelah gue mengetahui bahwa kartun ini sebenarnya memiliki cerita utama. Bahkan banyak yang bilang kalau cerita utamanya ini sangatlah bagus. Jadi gue mencoba untuk menonton kartun ini dan wow, gue ngerasa kesulitan banget ketika pertama kali nonton kartun ini. Karena ya ceritanya sendiri random banget. Gue nonton sampai 5 episode aja tuh udah gak kuat gitu. Dan bertanya-tanya, ini tuh mana cerita utamanya? Belum lagi kartun ini memiliki banyak banget karakter yang sampai sekarang gue kagak hafal nama-nama mereka. Meskipun gitu, gue akhirnya menemukan beberapa episode yang memiliki koneksi dengan cerita utama. So, di video kali ini, gue bakal membahas seluruh cerita utama yang ada di kartun Craig of the Creek, mulai dari season pertama hingga season ketiga. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, kartun ini menceritakan petualangan dari ketiga bocah di sebuah area yang dipenuhi dengan berbagai anak-anak yang lain. Ketiga trio ini memiliki nama grupnya sendiri, yaitu Stump Kid. Mereka terdiri dari Craig William, yaitu bocah yang bisa dibilang merupakan pemimpin dari grup ini. Dan dalam setiap petualangan mereka, Craig selalu menggambar di sebuah peta dari tempat-tempat yang mereka sudah kunjungi. Lalu ada Kelsey, yaitu gadis berambut pirang yang memiliki imajinasi untuk menjadi seorang kesatria pedang yang hebat. Ia memiliki peliharaan burung yang bernama Mortimer yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan ada John Paul atau JP, yaitu bocah bertubuh besar yang perannya sendiri adalah nggak jauh dari karakter relief atau bisa disebut sebagai ya tukang lawak gitulah. Basically, mereka bertiga melakukan petualangan dalam memperluas peta yang dimiliki oleh Craig. Mereka selalu menjelajah ke berbagai tempat yang baru untuk bisa menemukan hal-hal yang unik dan juga misterius. Secara premis, sebenarnya ini merupakan cerita yang sangat menarik dan juga seru. Tapi untuk karakter utamanya, well, sebenarnya nggak begitu menarik banget. Karena apa ya? Kayak tipikal trio yang udah sering banget dipakai di kartun-kartun western. Meskipun begitu, penulisan karakter mereka yang bagus membuat ketiga main karakter ini masih bisa dinikmati untuk ditonton. Lalu untuk karakter sampingannya, well, gila banyak banget sih. Bahkan kayaknya mereka semua bakal memiliki peran penting di final season 3 nanti. Jadi ya di sini gue bakal mencoba untuk memperkenalkan beberapa dari mereka secara singkat. Pertama kita mulai aja dari grup-grup yang ada di Creek, yang mana mereka merepresentasikan setiap hobi mereka masing-masing. Pertama ada grup 10 Speed, yaitu sekumpulan anak-anak yang memiliki hobi bersepeda dan mereka memiliki trek khusus untuk kesenangan mereka sendiri. Lalu ada Forest Scout atau anak pramuka yang gue sendiri kayaknya nggak perlu menjelasin gitu hobi mereka apa, karena ya udah jelas banget gitu. Lalu ada Ninja Kid, yaitu anak-anak yang selalu bergaya seperti ninja dan mereka memiliki ketertarikan dengan budaya Jepang. Basically, mereka adalah wibu dalam serial ini. Oh iya, fakta unik mengenai grup ini adalah anak-anak ini juga suka meminjamkan berbagai buku manga kepada anak-anak yang lain. Selanjutnya ada Horse Girl atau sekumpulan gadis-gadis yang memiliki obsesi untuk menjadi kuda. Entah kenapa ketika gue melihat gadis-gadis ini, gue merasa kayak, kagak ada hal yang aneh gitu. Malah kayaknya ini hal yang biasa aja gitu. Padahal mah ya, kalau di dunia kita, anak-anak kayak gini pasti bakal dibilang prik gitu. Lalu ada Alliance of Science, yaitu sekumpulan anak-anak yang tertarik dengan dunia sains. Paintballers, yaitu sekumpulan anak-anak yang suka permainan peperangan dan mereka menggunakan paintball untuk senjata mereka. Paintball ya, bukan paintball. Jadi kayak bola berisi cat air gitu. Lalu ada Sewer Kid, yaitu anak-anak yang suka bermain di area selokan. Tea Timer, yaitu sekumpulan anak-anak yang selalu bergaya elegan dan suka pesta teh. Dan grup yang terakhir adalah The Elder of the Creek, yang mana mereka adalah sekumpulan anak-anak remaja yang masih belum bisa melepaskan hobi dan sifat kekanak-kanakan mereka. Lalu untuk beberapa individu penting, ada Kid, yaitu seorang gadis yang perannya di sini adalah ia mensuplai berbagai kebutuhan makanan bagi anak-anak yang ada di Creek. Biasanya ia mensuplai snack dan juga permen-permenan yang ia dapatkan dari neneknya apabila ia mendapatkan nilai yang bagus di sekolah.
Lalu ada The Scratchless One, yaitu seorang bocah yang menempati sebuah area yang dipenuhi oleh tanaman Poison Ivy, yaitu tanaman yang bisa membuat orang gatal apabila terkena tanaman tersebut, dan dia sendiri merupakan satu-satunya anak yang kebal dengan tanaman itu. Berikutnya ada Stax, atau nama aslinya adalah Isabella, itu seorang gadis yang suka nongkrong di perpustakaan dan ia selalu menyediakan berbagai pengetahuan kepada anak-anak yang ada di Creek. Lalu ada Junk Lord, yaitu bocah yang menyukai sampah dan barang-barang bekas. Lalu ada Carter Brown, yaitu pemimpin dari kota kardus di mana ia mampu membangun berbagai hal dari kardus, mulai dari kota hingga robot. Lalu ada Bobby, yaitu seorang bocah yang sangat suka dengan permen, namun ia seringkali menjatuhkan permennya dan ia selalu mengeluarkan catchphrase yang berbunyi seperti ini. I'm sorry. My candy. My candy. Berikutnya ada Deltron 3030, yaitu seorang anak yang mengaku sebagai cyborg dari masa depan yang padahal mah kagak lah. Lalu ada Sparkles Cadet, yaitu seorang gadis yang terobsesi untuk menjadi karakter Sailor Moon. Beth the Timekeeper, yaitu seorang bocah yang bertugas untuk memberikan sinyal kalau waktu bermain sudah selesai. Dan yang terakhir adalah Wildernessa, atau nama aslinya adalah Vanessa, yaitu seorang gadis yang sangat cinta dan peduli kepada binatang. Ia menunggangi seekor anjing besar yang bernama Cheese Stick, dan bisa dibilang dia ini merupakan love interest dari Craig. Is that better? Oke, jadi begitulah beberapa karakter yang bakal memiliki peran penting di cerita utamanya nanti. Sebenarnya masih banyak lagi karakter yang belum gue sebut, bahkan banyak dari anggota keluarga Craig yang gak gue mention karena ya mereka sendiri gak begitu penting di cerita utamanya. Palingan nanti ada beberapa karakter yang bakal memiliki peran penting. Jadi mungkin itu saja, sekarang kita langsung masuk aja ke cerita utama. Semua ini dimulai dalam episode Under the Overpass, di mana dalam episode itu, Craig menemukan sebuah bunga yang bernama honeysuckle, yang mana ketika ia memberikan bunga itu kepada Kit, Kit mengatakan kalau bunga tersebut memiliki value yang sangat tinggi. Pada akhirnya, Craig bersama dengan Kelsey dan JP pergi menyusuri sungai untuk mencari bunga tersebut. Mereka pun sampai di bawah jembatan layang atau the overpass, yang mana di bawah jembatan tersebut banyak sekali ilustrasi dan juga lambang-lambang aneh yang menyerupai sebuah perkumpulan atau sekte. Pada saat mereka sudah mendapatkan bunga yang dicari dan segera akan kembali, Kelsey melihat sosok berjubah hijau sedang menjaga area tersebut. Kelsey langsung membalikkan perahu mereka agar tidak ketahuan. Setelah sampai di Creek, Kit dan Craig berencana untuk kembali ke sana, meskipun Kelsey sudah memperingatkan mereka bahaya dari anak berjubah hijau tersebut. Dan benar saja, kali ini mereka semua ketahuan oleh anak misterius ini. Mereka berusaha melarikan diri dengan mengorbankan banyak dari bawaan mereka. Tetapi anak misterius itu berhasil memojokkan Craig. Ia memeriksa kedua lengannya dan tidak menemukan adanya lambang misterius yang ada di bawah jembatan. Ia juga memperingatkan kepada Craig dan yang lainnya untuk tidak pernah datang ke sini lagi. Setelah itu, Craig memutuskan untuk tidak memikirkan tempat tersebut untuk sementara waktu. Cerita ini berlanjut dalam episode Jessica Trail. Pada episode ini, Craig diminta oleh ibunya yang sedang berada di tempat salon untuk menjaga adiknya yang bernama Jessica. Craig yang sedang sibuk dalam membenahi petanya harus kehilangan Jessica yang tiba-tiba kabur ke dalam hutan. Di sana, Craig bertemu dengan dua orang bocah yang bernama Raj dan juga Sean yang merupakan anggota dari Honeysuckle Ranger. Ketika mereka melihat peta yang dibawa oleh Craig, mereka ingin meminjam peta tersebut untuk dibawakan ke pemimpin mereka. Awalnya, Craig mengiyakan dan mempercayai kedua bocah ini. Namun ketika ia melihat simbol misterius yang ada di bawah jembatan terdapat di lengan mereka, Craig menjadi ragu untuk meminjamkan peta miliknya. Sean dengan paksa menarik peta milik Craig dan ia mendapatkan potongan kecil dari peta tersebut. Pada saat Craig dan Jessica sedang melarikan diri, mereka diselamatkan oleh bocah berjubah hijau yang ada di bawah jembatan layang. Dari sini, Craig mengetahui kalau bocah tersebut bertugas untuk melawan bocah-bocah yang memiliki lambang tersebut dan ia juga memiliki sebutan yaitu The Green Poncho. Episode berikutnya adalah The Return of the Honeysuckle Ranger. Ketika Craig mencoba untuk mengisi kembali bagian peta yang sebelumnya diambil oleh Honeysuckle Ranger, tiba-tiba kedua bocah tersebut sudah sampai di Creek tanpa diketahui oleh The Green Poncho. Dua bocah ini berusaha mencari peta milik Craig hingga masuk ke dalam markas The Stamp Kid. Setelah kedua bocah ini pergi, The Stamp Kid pergi menemui The Green Poncho. Setelah memberitahu mengenai masalah mereka, The Green Poncho menjelaskan kepada Stamp Kid kalau di seberang sana terdapat seorang raja yang memimpin sekumpulan anak-anak dan mereka semua mematuhi segala aturannya. Dialah yang mengatur kapan anak-anak boleh bermain dan kapan boleh makan snack. Ini akan menjadi sangat berbahaya apabila raja tersebut dapat menyebarkan pengaruhnya di area Creek. Setelah itu, Craig berencana untuk membuat peta palsu. Dengan begitu, para Honeysuckle Ranger tidak akan mencarinya kembali. Ia pun bertemu dan memberikan peta tersebut kepada mereka, tapi dengan cerobohnya, Craig malah memberikan peta yang asli. Mereka bertiga berusaha mengejar Honeysuckle Ranger dan menemukan jalan menuju area di mana raja mereka tinggal.
Craig berhasil menukarkan peta miliknya dengan peta yang palsu, namun di waktu yang bersamaan, ia merasa kasihan dengan kedua bocah ini karena mereka sepertinya memiliki suatu pengabdian yang sangat kuat kepada raja mereka. Setelah peristiwa itu, area tersebut kini ditutup dan dijaga oleh Shower Kid. Tapi di sisi lain, Craig juga masih terus memikirkan nasib dari para Honeysuckle Ranger ini. Cerita berlanjut dalam episode The Other Side, di mana dalam episode ini, Craig dan yang lainnya menemui The Green Pancho untuk menawarkan es potong kepadanya. Tidak hanya itu saja, Craig juga menawarkan bantuan apabila ia ingin tugas menjaganya digantikan oleh mereka. Ketika Craig dan yang lainnya sedang menggantikan tugas The Green Pancho, mereka malah dijebak oleh The Honeysuckle Ranger dan kedua bocah tersebut berhasil mendapatkan peta milik Craig. The Green Pancho meminta Craig dan yang lainnya untuk menyusup ke dalam kerajaan dan mengambil peta milik Craig. Kalau tidak, sang raja akan menjalankan agendanya untuk memperluas kekuasaannya. Di sana, mereka menemukan sebuah society yang terbentuk dari tingkatan kasta berdasarkan hubungan mereka dengan sang raja. Pels merupakan kasta terendah, sementara best friend atau sahabat merupakan kasta tertinggi. Selain itu, mereka juga memiliki berbagai jenis ranger atau semacam kelompok pasukan yang berdasarkan nama-nama tanaman, mulai dari Honeysuckle Ranger, Cherry Blossom, The Water Lily Bright, dan Acorn Knight. Ketika Craig mencoba untuk mengambil peta miliknya dengan tergesa-gesa, mereka malah ketahuan dan tertangkap. Honeysuckle Ranger bersama dengan Stamp Kid dibawa untuk menemui sang raja yang bernama King Xavier. Meski sudah diberikan benda yang sangat penting untuk rencana besarnya, namun King Xavier kurang begitu memberikan apresiasi kepada Honeysuckle Ranger. Dikarenakan hal ini, Honeysuckle Ranger membiarkan Stamp Kid melepaskan diri dan mengambil peta milik mereka. Craig berhasil mengambil peta miliknya, sementara Kelsey sempat berhadapan dengan sang pengawal raja yang bernama Maya. Dari pertarungan ini, pedang Kelsey dihancurkan dan hal ini membuat Kelsey mengalami trauma terhadap momen itu. Untungnya mereka bertiga berhasil melarikan diri dan ketika sampai di perbatasan, The Green Pancho terkagum dan memberikan selamat kepada mereka. Sejak peristiwa itu, Honeysuckle Ranger kini beraliansi dengan Craig dan yang lainnya meskipun mereka berdua masih patuh di bawah pimpinan King Xavier. Dalam rentan waktu ini juga, Craig membentuk sebuah perkumpulan yang bernama The Council of Creek setelah Paintball Mike membuat sebuah permainan yang mulai menyebar ke seluruh Creek dan permainan tersebut menjadi sangat mengganggu. Anggota dari perkumpulan ini terdiri dari berbagai perwakilan setiap grup hobi yang ada di Creek. Perkumpulan ini bakal bergerak apabila ada suatu masalah penting yang menimpa Creek tanpa mereka membuat aturan yang membatasi kesenangan anak-anak. Nah, untuk cerita utama berlanjut dalam episode Into the Overpass, di mana pada saat Green Pancho dan Craig ingin mengambil anak panah yang menyasar, mereka bertemu dengan Maya dan sempat terjadi pertarungan kecil. Di momen ini, Craig akhirnya mengetahui masa lalu Green Pancho yang memiliki nama asli yaitu Omar. Jadi dulunya, Omar dan Maya merupakan teman yang sangat baik dan sangat dekat. Dari sini kita juga mengetahui kalau misalnya dulunya, Omar memiliki kepribadian yang lebih periang ketimbang sekarang. Ketika mereka berdua bertemu dan menyelamatkan Xavier yang pada saat itu sedang tersangkut di atas pohon, keduanya diajak menuju kerajaan rumah pohon, yang mana pada saat itu kerajaan masih dikuasai oleh kakaknya Xavier yang bernama Cayenne dan penjaganya atau biasa disebut BFF yang bernama Randy. Di sini Cayenne memberitahu kepada Xavier kalau waktunya untuk menjadi raja sudah tidak banyak dan segera Xavier akan menggantikan posisinya. Cayenne memberitahu salah satu tanggung jawab terbesar untuk menjadi seorang raja adalah untuk mencari BFF yang tepat baginya. Setelah pemberitahuan tersebut, Xavier meminta Omar dan Maya untuk melakukan pertarungan untuk menentukan siapa yang cocok untuk menjadi BFF-nya. Omar enggan untuk mengikuti pertarungan tersebut, tapi tanpa alasan yang jelas, Maya malah segera menyerang Omar. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Omar, namun tetap saja ia tidak ingin menjadi BFF dari Xavier. Omar berusaha melarikan diri dan akhirnya ia bertemu dengan The Green Pancho pertama. Sejak saat itu, Omar sudah tidak pernah berhubungan kembali dengan Maya. Nah, cerita kembali berlanjut dalam episode The Other Side Tournament, di mana dalam episode itu, Craig sedang kebingungan untuk memberikan hadiah apa yang bagus kepada ayahnya yang sedang ulang tahun setelah ia melihat kakaknya yaitu Bernard berencana untuk memberikan Pineapple Watch kepada ayahnya. Untuk menyegarkan pikirannya, Craig dan sepupunya yaitu Bryson pergi ke Creek untuk membuat sebuah sistem pancuran air untuk teman-teman mereka. Nah, di sana, Craig melihat sebuah kembang api yang berasal dari sisi lain Craig. Ketika ia menemui Omar, ia menjelaskan kalau misalnya King Xavier sedang mengadakan sebuah turnamen yang berhadiahkan barang-barang eksklusif. Salah satunya adalah sebuah kaset video game yang biasa dimainkan oleh Craig dan ayahnya dulu. Namun yang dijadikan hadiah kali ini merupakan versi DLC-nya. Oh ya, by the way, hadiahnya di sini ada sarung tinju dari kartun Steven Universe. Tidak diketahui apakah ini pertanda kalau misalnya kedua kartun ini berasal dari satu dunia atau Steven Universe hanya merupakan acara TV saja di dunia Craig. Ya, gua nggak bakal bahas itu, jadi kita lanjut aja ke cerita. Setelah mengetahui hadiah yang diinginkan oleh Craig berada di sana, Bryson membujuk Craig untuk ikut dalam turnamen tersebut. Untuk bisa bergabung, mereka pun menyamar sebagai bagian dari anggota Ranger di sana. Maka dari itu, Shaun dan Raj memberikan mereka kostum Honeysuckle
Anissa Ranger untuk bisa masuk ke sana. Sebelum masuk ke turnamen, Shawn dan Raj memberitahu kalau misalnya acara ini sangat brutal dan tidak kenal ampun. Bahkan acara inilah yang menyebabkan Anissa Ranger hanya tinggal memiliki 2 anggota saja. Turnamen pun dimulai dan di dalam acara tersebut kita diperkenalkan dengan 3 champion atau jawara dari King Xavier. Mereka adalah The Blue Running atau sang ahli lari cepat, The Arm sang ahli melempar, dan Squashinator atau sang spesialis kekuatan fisik. Ketika acara akan berakhir, King Xavier mengungkapkan penyamaran Craig dan teman-temannya kepada yang lainnya. Tidak hanya itu saja, ia juga mengambil dan memfoto peta milik Craig yang secara tidak sengaja ia bawa. Dengan provokasi dari King Xavier, anak-anak yang lain menginginkan Craig dan kawan-kawannya untuk dimasukkan ke dalam maze atau labirin. Untungnya di sana, Craig berhasil menemukan cara untuk bisa keluar dan mereka sampai ke tempat acara ulang tahun tepat waktu. Untuk sekarang, Craig harus bersiap-siap untuk menghadapi invasi King Xavier yang dapat terjadi kapan saja. Menyadari bahaya dari King Xavier, Craig mengajak anggota Council of Craig untuk bertemu dengan Omar dan memberitahu yang lain betapa bahayanya King Xavier ini. Oh iya, cerita ini terjadi dalam episode The Rise and the Fall of the Green Pancho. Setelah semuanya berkumpul, Omar menceritakan awal mula dari kekuasaan King Xavier. Dengan Kayen, yaitu kakaknya Xavier yang sudah mau menginjak SMA, dirinya akan segera tidak layak untuk bermain dengan anak-anak. Maka dari itu, ia pun menyerahkan tahtanya kepada sang adik kecilnya, yaitu Xavier. Di awal kekuasaannya, Xavier terus mengacaukan permainan anak-anak yang lain. Basically, Xavier ini merupakan seorang pembuli yang menggunakan posisinya yang tinggi untuk melakukan apapun yang ia mau. Sementara itu, Omar dilatih oleh Green Pancho pertama yang bernama Michelle Green untuk melindungi The Overpass dari kekuasaan King Xavier. Meskipun begitu, Omar masih ingin berteman kembali dengan Maya. Michelle terus meyakinkan Omar bahwa Maya bukanlah temannya lagi. Tapi kali ini, Omar akhirnya sadar kalau Maya memang sudah jatuh ke tangan Xavier. Michelle datang untuk membantu, namun Xavier segera membongkar identitasnya yang merupakan anak SMA. Xavier mengancam akan memberitahu teman-temannya Michelle kalau ia bermain dengan anak-anak kecil apabila ia tidak pergi meninggalkan Creek untuk selamanya. Michelle terpaksa menuruti perintah tersebut dan dari sini Omar menjadi termotivasi untuk menjadi The Green Pancho. Setelah mendengar cerita itu, banyak dari anggota Council of Creek tidak memperdulikan bahaya ini. Meskipun begitu, Cannonball, Sour Queen, dan Jason rela membantu untuk melindungi Creek dari ancaman King Xavier. Cerita berlanjut dalam episode Winter Break, di mana setelah 2 minggu liburan musim dingin, Craig, Kelsey, dan JP mengalami pertikaian setelah Craig menghabiskan 2 minggunya untuk bermain video game ketimbang pergi ke Creek untuk bermain dengan mereka. Di waktu yang bersamaan, King Xavier bersama dengan championnya datang untuk menguasai Creek. Setelah 2 minggu liburan musim dingin, Creek ditinggali oleh banyak anak-anak kecuali Bobby dan Kit. Omar berusaha sekuat mungkin untuk menahan berbagai serangan dari pasukan Xavier, sementara trio Stamp Kid terus berargumen hingga akhirnya Omar harus terkena lemparan bola salju raksasa yang membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Menyadari kalau misalnya pertikaian mereka dapat membuat Xavier menyelesaikan tujuan akhirnya, mereka pun membuat sebuah rencana yang dapat membuat semua pasukan Xavier dikalahkan tanpa usaha yang berat. Rencananya pun berhasil dan pasukan Xavier mundur dari pertarungan. Meskipun begitu, Maya berhasil menyusup ke dalam Creek dan ia menemukan cara agar bisa menguasai Creek dengan melibatkan Kit dalam rencananya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam event puncak dari cerita kali ini, yaitu episode yang berjudul Capture the Flag yang terbagi menjadi 5 part. Nah, di awal cerita ini, Kit mengumumkan kalau ia sudah tidak memiliki pasokan makanan ringan lagi. Ini terjadi karena ia mendapatkan nilai jelek di kartu laporannya, dan neneknya yang merupakan supplier makanan ringan tidak akan memberikannya makanan lagi apabila ia mendapatkan nilai yang buruk. Dikarenakan hal ini, kondisi Creek menjadi sangat kacau. Semua anak mengalami kelaparan dan mulai berhalusinasi. Momen ini dimanfaatkan oleh King Xavier untuk mengambil alih Creek yang sedang dalam kondisi krisis. Awalnya terjadi perdebatan antara anggota Council of Creek yang menentang Xavier dan menerimanya. Ketika sedang pemungutan suara, hasil suara menunjukkan hasil yang imbang. Tapi tiba-tiba ini bocah kampret satu malah membuat hasil suara dimenangkan oleh pihak yang menerima kedatangan Xavier. Dikarenakan hal ini, tugas Omar sudah berakhir dan ia pun kembali ke rumahnya. Kedatangan Xavier disambut dengan cukup gembira oleh anak-anak yang sedang kelaparan. Craig berusaha menunjukkan betapa jahatnya Xavier kepada yang lain, namun Xavier dapat membantah semua pernyataan Craig dengan sangat rapi. Dengan semua anak-anak yang mulai menerima kedatangan Xavier, Craig mulai merasa putus asa. Sementara Xavier kini mulai mengambil alih dan melakukan renovasi ulang ke beberapa tempat yang ada di Creek. Ketika ia sampai di lapangan basket, Toman mengajak Xavier untuk bermain basket, namun Xavier menjadi gugup dan ketika ia melempar bola tersebut dengan sangat buruk, ia pun ditertawakan oleh Toman dan anak-anak yang lain. Dikarenakan hal ini, Xavier menutup lapangan basket dan tidak ada yang boleh bermain di sana.
Momen ini menunjukkan kepada kita bahwa Xavier bukan hanya sekedar bocah pembuli saja, namun sebenarnya ia merupakan bocah pengecut dan juga cupu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ia selalu mengandalkan kekuasaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa melakukan apapun yang ia mau. Sepertinya pada titik ini, Xavier sudah direncanakan untuk dibenci oleh karakter yang lain dan juga para penonton. Craig yang sudah muak dengan Xavier mencoba untuk menghentikan kegilaan ini, namun Xavier malah mengambil tindakan yang paling tidak terhormat, paling pengecut, dan paling menjijikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Yap, ia menelpon ibunya Craig sambil berpura-pura menangis dan mengatakan kalau Craig telah mendorongnya. Anjir gila, emosi gue sempat naik ketika melihat momen ini. Gak hanya itu saja, Xavier juga mengaku kalau ia sudah mensabotase hasil nilai kartu laporan milik Kit. Dan oh ya, ini diperparah ketika terungkap bahwa bocah inilah yang memberitahu nomor ibunya Craig kepada Xavier. Setelah itu, ibunya Craig menelpon anaknya dan Craig mengatakan kepada Kelsey dan JP kalau sepertinya ia akan dihukum oleh ibunya. Nah, beberapa waktu berselang, setelah Xavier menghancurkan arena bermain anak-anak 10 Speed, ia dihadang oleh sekumpulan anak-anak yang menamai dirinya sebagai Sugar Swiper, dan mereka mencuri semua permen milik Xavier untuk dibagikan kepada anak-anak yang lain. Kejadian ini membuat Xavier sangat marah kepada Maya karena ia datang terlambat dalam menghentikan penyerangan ini. Setelah mengambil permen-permen tersebut, Kelsey, JP, dan Honeysuckle Ranger pergi ke rumah Craig di mana ternyata mereka semua sudah menyusun semua rencana ini di rumahnya Craig. Merasa kalau misalnya rencana ini tidak akan bisa membuat Xavier pergi, Craig, Kelsey, dan JP pergi ke rumahnya Xavier untuk meminta bantuan kepada kakaknya, yaitu Cayenne, untuk menghentikan kegilaan adiknya. Tetapi mereka akhirnya malah bertemu dengan kakaknya Xavier yang paling tua, yaitu Kenneth, yang sekaligus merupakan orang pertama kali yang menjadi raja di Creek. Di sini juga terungkap bahwa Kenneth dulunya berteman dengan anak-anak Elder of the Creek. Tapi itu semua berubah sejak dibangunnya The Overpass yang membuatnya tidak bisa bertemu kembali dengan Elder of the Creek. Meskipun begitu, anak-anak yang tinggal di sini mulai berkumpul dan berteman kembali dengan Kenneth. Mereka semua menyukai gaya berpakaian Kenneth hingga memanggilnya sebagai seorang raja. Sejak saat itu, kursi kerajaan selalu diturunkan kepada generasi keluarganya. Setelah mendengar cerita itu, Craig ingin meminta Kenneth untuk menghentikan adiknya dalam mengacaukan Craig. Namun ia membalas kalau Xavier bebas melakukan apapun yang ia mau, karena itulah prinsip dasar dari Craig. Semua anak memiliki cara bermainnya masing-masing. Meskipun begitu, Kenneth memberitahu kalau misalnya Xavier hanya memiliki teman berkat mahkota yang ia kenakan. Tanpa itu, Xavier bukanlah siapa-siapa. Pada akhirnya, Craig berencana untuk menantang Xavier untuk melakukan sebuah permainan yang bernama Capture the Flag. Basically, ini adalah sebuah game di mana kedua pihak harus mengambil bendera milik mereka di benteng musuh. Lalu bendera tersebut harus dibawa ke markas mereka secepat mungkin. Dengan bantuan dari Jason yang kini sedang menyamar, Craig berhasil menyusup ke dalam rumahnya Xavier untuk menantangnya melakukan Capture the Flag. Dengan taruhan apabila Xavier menang, maka Craig tidak boleh kembali ke Creek untuk selamanya. Dan apabila Craig menang, Xavier harus pergi dari Creek. Mendengar hal ini, Xavier menjadi sangat tertarik dan mengiyakan tantangan tersebut. Setelah itu, Craig mulai membangun sebuah rencana dan ia merekrut semua anak-anak yang kini tempat bermain mereka sudah diambil alih oleh Xavier. Serta ia juga merekrut anak yang selalu menentang Xavier, yaitu Omar the Green Pancho. Keesokan harinya, kedua belah pihak berkumpul di perbatasan The Overpass. Siapapun yang berhasil membawa bendera melewati Overpass, maka ialah pemenangnya. Oh ya, satu aturan lagi. Siapapun yang terkena jari telunjuk duluan, maka ia akan dikatakan mati atau dalam permainan ini adalah membeku. Dengan tiupan saksofon dari Bat the Timekeeper, permainan Capture the Flag pun dimulai. Awalnya, anak-anak paintballers, Junglord, dan juga Toman maju ke garis depan untuk menghancurkan pertahanan. Dengan begitu, Craig dan yang lainnya dapat masuk ke dalam garis musuh. Di sini, Craig berspekulasi kalau bendera milik mereka ada di antara 3 tempat. Maka dari itu, ia pun membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Pertama ada Omar, Bobby, dan Sparkle Cadet pergi menuju benteng Wisteria, di mana mereka harus berhadapan dengan The Arm. Kelsey, Manny, dan anak-anak 10 Speed menuju labirin, di mana mereka berhadapan dengan The Blue Running. Untuk Craig, ia pergi bersama dengan Wildernessa menuju markas Xavier dan berhadapan dengan Squashinator. Sementara itu, bendera milik Xavier dijaga oleh JP di atas bangunan karton yang dibuat oleh Carton Brown di tengah-tengah ladang Poison Ivy. Dan mereka semua harus berhadapan dengan orang paling berbahaya dari pihak Xavier, yaitu Maya. Anak-anak 10 Speed dan Manny dilumpuhkan dengan sangat mudah oleh The Blue Running. Akhirnya, Cannonball mengadu kecepatan dengan The Blue Running hingga mereka masuk ke dalam sebuah dimensi yang bernama Cannon Space. Craig dan Vanessa mengalami kesulitan dalam menghadapi Squashinator hingga akhirnya Vanessa harus mengorbankan diri untuk melindungi Craig. Di sini, Vanessa hampir mengungkapkan rasa sukanya di depan Craig, namun dirinya membeku terlebih dahulu. Ketika Craig sudah terpojok, Deltron 3030 datang untuk mengalihkan perhatian Squashinator dengan hip hop miliknya. Dengan begitu, Craig dapat masuk ke dalam markas Xavier.
Di tempat lain, Sparkle Cadet membuat sebuah gelembung yang sangat besar hingga dapat membuat Bobby berpindah ke sisi belakang The Arm. Dengan dirinya yang memakan permen, Bobby seketika memiliki kekuatan Super Saiyan dan ia berhasil mengalahkan The Arm. Sementara itu, Maya dapat dengan mudah mengalahkan Sour King dan juga anak-anak ninja yang lain. Merasa terpojok, Carter membangkitkan benteng kartonnya menjadi robot karton yang besar dan mereka pun bergerak untuk melarikan diri. Dengan penuh amarah, Maya melompat dan langsung menghancurkan robot tersebut dengan sangat mudah. Kini ia berhasil mendapatkan benderanya terlebih dahulu dan segera pergi menuju overpass. JP melaporkan kondisinya ke yang lain dan dengan bantuan semangat dari Omar, Kelsey menjadi berani dan pergi menuju overpass untuk menghadang Maya. Sementara Omar pergi untuk mencari bantuan lain. Craig sampai di markas Xavier dan menemukan kalau benderanya sudah dijahit di jubah milik Xavier. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Maya dan Kelsey serta Craig dengan Xavier. Meski sudah terpojok, Craig berhasil membuat gertakan kepada Xavier dan ia berhasil mendapatkan jubah tersebut. Tapi tiba-tiba Squashinator datang di belakang Craig, tapi untungnya Sparkle Cadet datang untuk menyelamatkannya. Craig segera berlari menuju overpass sambil membawa jubah milik Xavier. Sementara di overpass, Kelsey yang sedang kesulitan dalam menghadapi Maya mendapatkan bantuan dari Omar dan The Green Pancho pertama yaitu Michelle. Meski sudah mendapatkan bantuan, Maya terbukti merupakan lawan yang sangat tangguh dan mereka bertiga mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Dengan Omar dan Michelle membangun sebuah busur raksasa, mereka melontarkan Kelsey dengan sangat cepat dan akhirnya Maya berhasil dikalahkan. Di sini, Maya mengaku kalau ia melakukan semua ini karena ia takut kalau dirinya tidak akan memiliki teman sama sekali apabila Xavier membuangnya. Di waktu yang bersamaan, Craig berhasil membawa bendera tersebut ke overpass dan akhirnya perang Capture the Flag dimenangkan oleh pihak Craig. Setelah kemenangan tersebut, Maya tiba-tiba menghilang dan meninggalkan jubah BFF-nya. Semua pasukan Xavier kini mulai tunduk kepada Craig dan menganggapnya sebagai raja yang baru. Namun Craig memberitahu kalau misal dirinya bukanlah seorang raja, karena baginya Craig merupakan tempat di mana anak-anak bebas melakukan apapun yang mereka mau tanpa ada seseorang pun yang boleh membatasi kesenangan mereka. Setelah peristiwa besar itu, kini gerbang The Overpass menjadi terbuka lebar dan anak-anak Stampkid dapat menjelajah ke daerah yang baru yang belum pernah mereka kunjungi. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari kartun Craig of the Creek dari season 1 hingga season 3. Untuk season 4 ya sendiri, gue masih belum sempat untuk menonton semua episodenya. Dan dari yang gue tahu, season tersebut baru saja membuka chapter baru dan memberikan tujuan yang baru ke petualangan Craig dan kawan-kawannya. Jadi itulah kenapa gue nggak memasukkannya ke dalam cerita kali ini. Mungkin kedepannya gue bakal membuat pembahasannya kalau misal ceritanya udah mulai panjang. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!